Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi. Arsalahu basyira wan nazira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wassirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku, ibu bapak jamaah tauhid rahimakumullah. Pada pertemuan kita kali yang ketiga ini, kita akan melanjutkan pembicaraan kita pada minggu yang lalu tentang awwaluddin ma'rifatullah. Ibu bapak jamaah tauhid rahimakumullah, sebelum Allah azza wa jalla mewajibkan dan memperlukan kepada kita untuk menunaikan ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat dan ibadah haji, maka yang pertama kali diwajibkan dan diperlukan Allah kepada hambanya adalah awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama adalah mengenal Allah. Orang yang telah mengenal Allah dalam kehidupannya, itulah orang yang senantiasa mendapatkan bimbingan dan kasih sayang Allah, sehingga Allah akan mengangkat derajatnya menjadi Habibullah atau Auliyaillah. Namun bagaimana jalan sesungguhnya untuk mengenal akan Allah supaya kita diangkat oleh Allah menjadi Habibullah atau menjadi kekasihnya? Tentunya tidak lain dan tidak bukan dengan jalan mengenal akan diri. Siapa diri kita ini sebenarnya? Dari mana asal kita dan kemana pulang dan kembali kita? Disinilah Allah mengatakan, al-insanu sirri wa ana sirrahu. Manusia itu adalah rahasiaku dan dirikulah yang menjadi rahasia dirinya. Jadi siapa yang telah mengenal akan rahasia dirinya, maka ia telah mengenal akan Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah mengenal akan dirinya, maka ia telah mengenal akan Tuhannya. Siapa yang telah mengenal akan Tuhannya, maka binasalah dirinya, tiadalah dirinya. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal akan Tuhannya dan Rabbnya yang ciptakan alam dan menjadikan dirinya, maka hilanglah keakuan dirinya, maka nyatalah keakuan Allah senyata-nyatanya pada dirinya. Ketika itu nyatalah Allah dalam kehidupan kita, nyatalah zatnya, nyatalah sifatnya, nyatalah asma dan af'alnya. Inilah yang dikatakan suhudul kasra fil wahda, suhudul wahda fil kasra, suhudul wahda fil wahda. Pandang yang banyak maka kelihatan yang satu, pandang yang satu maka kelihatan yang banyak, pandang yang satu maka nyatalah yang satu. Yang satu itulah wujudnya Allah Ta'ala sebagai wujud yang mutlak dalam kehidupan ini. La ilaha illahu kullu sayyidin halikun illa wajhahu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu itu pada hakikatnya adalah mati. Tiap-tiap sesuatu itu hakikatnya adalah binasa. Tiap-tiap sesuatu itu hakikatnya adalah tiada. Kalau tiap-tiap sesuatu itu hakikatnya binasa, mati dan tiada, maka nyatalah senyata-nyatanya Allah Azza wa Jalla yang meliputi sekalian alam ini. Kemana tempat nyatanya Allah Azza wa Jalla itu? Tempat nyatanya wujudnya Allah Ta'ala itu pada sekalian alam dan pada sekalian diri kita. Di sini Allah mengajak kita untuk berpikir dan merenung dengan akal, pikir dan hati Allah telah berikan kepada kita. Apa kata Allah?
Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku telah menciptakan langit dan bumi ini, kata Allah. Aku ciptakan alam semesta ini terdapat tanda-tanda ayat-ayat aku, terdapat tanda-tanda akan kebesaran aku, dan terdapat tanda-tanda akan wujud aku bagi orang-orang yang berhati yakin. Dan kami ciptakan dirimu juga terdapat tanda-tanda akan kebesaran dan keagungan aku. Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Maka dengan jalan mengenal akan rahasia diri kita inilah kita mampu untuk membuka rahasia dan tirai siapa diri kita ini yang sebenarnya. Kalau kita telah tahu diri kita yang sebenarnya, disitulah kita bisa dan mampu memulangkan akan rahasia diri ini kepada yang punya rahasia diri. Itulah Allah Azza wa Jalla. Inilah yang diutarakan Allah dalam surat Al-An'am ayat 93. Apa kata Allah? Walaqad ja'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Dan sungguh kamu akan datang kepada kami satu persatu, kata Allah, sebagaimana awal mula kejadian kamu. Awal mula kejadian kita, Bapak Ibu, dari tidak ada menjadi ada, kemudian kembali kepada tiada. Bagaimana ketika kita pulang dan kembali kepada Allah itu? Kita dapat mempanahkan diri kita ini, kita dapat meleburkan diri kita ini, sehingga diri kita ini tidak ada. Yang ada hanyalah Allah Ta'ala yang meliputi alam dan meliputi diri kita ini. Inilah namanya orang yang hidup jaya mati sempurna di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Inilah orang yang memahami akan rahasia dirinya, sehingga ia mampu memulangkan akan rahasia dirinya kepada Allah. Bagaimana awalnya, begitu akhirnya. Bagaimana zahirnya, begitu pula batinnya. Semuanya dari Allah, bagi Allah dan untuk Allah. Kalau semuanya dari Allah, bagi Allah dan untuk Allah, maka apa yang kita lakukan ini, apa yang kita kerjakan ini dalam kehidupan kita 24 jam, itu semata-mata hanyalah bagi Allah, untuk Allah semuanya. Tidak ada dari kita untuk Allah, semuanya untuk Allah. Ini yang kita nafikan dalam pandangan hati kita, kita suhudkan dalam batin kita. Kalau kita telah mampu mensuhudkan dalam pandangan batin kita, suhudul kasra bil wahdah, maka ini yang dikatakan namanya orang yang telah terjadi fanabilah dan bakobilah. Orang yang telah berkekalan kehambaan dirinya ke dalam diri zat Tuhannya tadi. Anta ana anta. Dirimu adalah diriku dan diriku adalah dirimu. La maujud illallah. Tidak ada lagi yang maujud pada dirimu melainkan akulah senyata-nyatanya. Tapi ingat, kata Allah, laisa kamisli syai'un mukhalafatul lil hawadis lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak berbentuk dan tidak berupa. Allah tidak berwujud, dia Bapak Ibu. Apakah Allah itu berupa warna-warni, merah, jingga, oranye, ungu, hijau, dan biru? Tidak. Allah itu mukhalafatul lil hawadis lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau Allah itu tidak berwujud, tidak berupa dan tidak berbentuk, tidak berwarna-warni, lalu bagaimana jalan kita untuk mengenal akan Allah? Jalan untuk mengenal Allah itu tidak lain adalah dengan jalan mengenal akan tanda-tanda wujudnya pada sekalian alam dan pada diri kita ini. Maka malam ini kita akan mencoba membukakan rahasia-rahasia diri kita yang sebenarnya, sehingga kita mampu untuk memulangkan akan rahasia diri ini kepada Allah Azza wa Jalla sebagai pemahaman yang terdalam dari awaludin ma'rifatullah ini. Lihat pada diri kita ini ada diri yang zahir dan ada pula namanya diri yang batin.
Jadi diri kita ini Bapak Ibu seperti dua sisi mata koin. Ada diri yang zahir dan ada diri yang batin. Diri yang batin itu dari mana asalnya, dan diri yang zahir itu pula dari mana pula asalnya. Diri yang zahir ini yang dimaksud dengan jasad. Diri yang zahir atau jasad ini mengandung unsur insaniyah. Yang kedua, diri yang batin. Diri yang batin inilah yang disebut namanya ruh. Ruh ini mengandung unsur ilahiyah. Kita lihat yang pertama, diri yang zahir, jasad yang mengandung unsur insaniyah. Asalnya terdiri dari 4 anasir. Yang pertama adalah api. Yang kedua adalah angin. Yang ketiga adalah air. Yang keempat adalah tanah. Api ini bagi diri kita, inilah ia akan menjadi darah. Namanya adalah al-azam. Kelakuan daripada api yang bernama al-azam bagi diri kita adalah darah. Kelakuannya adalah berdiri. Jadi api yang menjadi darah bagi diri kita, inilah tanda wujudnya Allah Ta'ala bagi diri kita, yang disebut namanya al-azam. Yang kedua, angin. Angin ini bagi diri kita, inilah yang menjadi urat. Namanya adalah al-qawi. Kelakuan daripada angin yang bernama al-qawi itu adalah menundukkan yang berdiri, itulah ruku. Makanya urat inilah tanda wujudnya Allah Ta'ala bagi diri kita yang bernama al-qawi, dari anasir yang zahir. Dan yang ketiga adalah air. Air ini bagi diri kita, inilah ia akan menjadi tulang. Bernamalah dia al-muhit. Sifat daripada air yang bernama al-muhit itu adalah sujud, mencari dataran yang rendah, inilah sujud. Dan yang keempat adalah tanah. Tanah ini bagi diri kita, inilah ia akan menjadi daging, yang bernama al-hakim.
Sifat daripada tanah yang bernama Al-Hakim sebagai wujudnya Allah Ta'ala bagi diri kita, kelakuannya itulah dia duduk. Inilah sebabnya Bapak Ibu, kenapa kita sholat itu mesti berdiri, kenapa sholatnya kita mesti ruku, kenapa kita sholatnya mesti sujud dan duduk. Karena diri inilah yang mewakili seluruh alam ini. Disitulah kita mengucapkan dan memuji akan Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Jadi yang mewakili alam makro itu adalah pada alam mikro. Alam makro itu juga tercipta dari api, angin, air, tanah. Maka kumpulan kesempurnaan alam inilah pada diri kita. Api, angin, air, tanah ini ada bagi diri kita. Inilah buktinya. Api menjadi darah bagi kita. Inilah tanda wujudnya Allah Ta'ala bagi diri kita yang bernama Al-Azam. Angin menjadi urat bagi diri kita. Inilah buktinya wujudnya Allah Ta'ala bagi diri kita yang bernama Al-Qawi. Dan inilah air menjadi tulang bagi diri kita sebagai bukti wujudnya Allah Ta'ala kepada diri kita yang bernama Al-Muhit. Dan ini pula lah tanah sebagai bukti wujudnya Allah Ta'ala bagi diri kita, itu yang menjadi daging bagi diri kita yang bernama Al-Hakim. Semuanya ini disebut namanya anasir yang zahir. Anasir yang zahir yang disebut namanya jasad, ini yang dikatakan namanya diri Adam. Jadi jasad ini, diri yang zahir, ini namanya adalah diri Adam. Diri Adam itu adalah diri yang tiada. Kalau boleh dikatakan, Adam inilah sebagai namanya rumah cermin. Diri Adam itu adalah rumah cermin. Ini kita membuat suatu perumpamaan dan kias. Atau diri Adam itu juga disebut namanya dengan a'yan kharjiyah. Sifat yang ada pada Adam sebagai rumah cermin atau sebagai a'yan kharjiyah itu ada 7 sifat dia. Yang pertama adalah la sami'un. Yang kedua la basirun. Yang ketiga la mutakallimun. Yang keempat la alimun. Yang kelima la qadirun. Yang ketujuh la muridun. Dan yang terakhir la muridun, la qadirun, la hayyun, la hayyun. Jadi la sami'un itu artinya tidak mendengar, la basirun tidak melihat, la mutakallimun tidak berkata, la alimun tidak mengetahui, la qadirun tidak kuasa, la muridun tidak berkehendak, la hayyun adalah tidak hidup. Makanya dikatakan namanya Adam, tiada, sebagai rumah cermin atau sebagai a'yan kharjiyah namanya bagi diri kita. Yang kedua, diri yang batin
yang disebut ruh atau mengandung unsur ilahiyah, juga tercipta dari 4 anasir yang batin. Anasir yang batin itu, itulah namanya, pertama wujud, yang kedua adalah ilmu, yang ketiga adalah nur, dan yang keempat adalah syuhud namanya. Wujud itu, itulah artinya dengan zat. Bagi diri kita, ini disebut namanya sir. Orang yang telah mengenal akan sir atau zat atau wujud bagi dirinya, itulah yang disebut namanya orang yang telah ma'rifat. Yang kedua, ilmu. Ilmu itu adalah sifat. Sifat itu bagi diri kita, itu namanya ruh. Jadi orang yang telah mengenal akan sifat atau ruh bagi dirinya, itu namanya orang yang telah berhakikat. Yang ketiga adalah nur. Nur itu artinya adalah asma. Asma ini bagi diri kita itu adalah hati. Jadi orang yang telah mengenal asma atau hati, yang disebut namanya qalbi, itu artinya orang yang telah berthariqat. Yang keempat adalah syuhud. Syuhud itu artinya adalah af'al. Af'al itu bagi diri kita, inilah yang dikatakan namanya tubuh. Jadi orang yang telah mengenal af'al, tubuh bagi dirinya, itu namanya orang yang telah bersyariat. Anasir yang batin ini yang dipertaruhkan kepada ruh, yang terdiri daripada 4 anasir, wujud, ilmu, nur, dan syuhud, inilah yang disebut namanya dengan Muhammad. Muhammad itu kalau kita kiaskan, ini namanya adalah cermin. Kalau Adam adalah rumah cermin, kalau Muhammad adalah cermin. Atau Muhammad itu sebagai cermin, ini yang disebut namanya sebagai a'yan sabita. Muhammad sebagai rumah cermin atau bernama a'yan sabita juga memiliki 7 sifat. Yang pertama adalah sami'un. Yang kedua basirun. Yang ketiga mutakallimun. Yang keempat alimun. Yang kelima qadirun. Yang ketujuh muridun. Yang terakhir adalah hayyun. Sami'un, basirun, mutakallimun, alimun, qadirun, muridun, dan hayyun ini
Ini yang disebut namanya kenyataan daripada zat yang maha mendengar, kenyataan zat yang maha melihat, kenyataan zat yang maha berkata, kenyataan zat yang maha mengetahui, kenyataan zat yang maha kuasa, kenyataan zat yang maha berkehendak, kenyataan zat yang maha hidup. Antara diri yang zahir dengan diri yang batin ini adalah saling sempurna menyempurnakan dia. Artinya apa? Kalau tidak ada diri yang zahir, maka tidak ada namanya diri yang batin. Juga sebaliknya, kalau tidak ada diri yang batin, maka diri yang zahir pun tidak ada bagi dirinya. Sementara ini adalah kenyataan daripada af'al Allah, asma Allah, sifat dan zat Allah Ta'ala bagi kita ini. Hakikat daripada diri yang zahir yang disebut namanya jasad, yang disebut namanya Adam sebagai rumah cermin, atau yang disebut namanya a'yan khardiyah, pada hakikatnya ini tidaklah mendengar. Pada hakikatnya ini tidaklah melihat, berkata, mengetahui, kuasa, berkehendak dan hidup. Tapi nyatanya, kenapa Adam ini a'yan khardiyah sebagai rumah cermin, kenapa kenyataannya kita bisa melihat, mendengar dan berkata? Yang membuat dia itu bisa mendengar, melihat dan berkata itu sesungguhnya adalah karena ada diri Muhammad, karena ada namanya a'yan sabita, atau karena ada namanya diri yang batin, itu yang disebut namanya ruh tadi. Karena ada ruhlah kita bisa mendengar, karena ada ruhlah kita bisa melihat, karena ada ruhlah kita bisa berkata, karena ada ruhlah kita bisa mengetahui, karena ada ruhlah kita bisa kuasa, karena ada ruhlah kita bisa berkehendak, karena ada ruhlah kita bisa hidup. Hakikatnya juga ruh ini juga tidak bisa mendengar. Hakikatnya juga ruh tidak bisa melihat. Hakikatnya juga ruh tidak bisa berkata. Hakikatnya juga ruh tidak bisa mengetahui kuasa, kehendak dan hidup. Tapi kenapa kenyataannya kita ini bisa melihat dan mendengar? Itu disebabkan karena nyatanya sifat Allah Ta'ala kepada ruh, disitulah ruh itu bisa mendengar dan melihat. Karena nyatanya sifat samanya Allah Ta'ala kepada ruh, disitulah ruh ini bisa mendengar. Karena nyatanya sifat basarnya Allah Ta'ala pada ruh, disitulah ruh itu bisa melihat. Nyatanya sifat kalamnya Allah Ta'ala pada ruh, disitulah ruh itu bisa berkata. Nyatanya sifat Allah Ta'ala kepada ilmu, ya disitulah ruh itu bisa dia mengetahui. Nyatanya sifat Allah Ta'ala pada kudrat, disitulah ruh itu bisa berkuasa. Nyatanya sifat Allah Ta'ala iradat, disitulah ruh itu bisa berkehendak. Nyatanya sifat hayatnya Allah Ta'ala pada ruh, disitulah ruh itu. Wujud am itu artinya wujud yang memberi bekas kepada ruh, atau nyatanya sifat Allah Ta'ala kepada ruh. Jadi wujud am ini sebagai bayang-bayang di dalam cermin namanya.
Jadi wujud am, ya, sifat Allah yang 7 ini nyata kepada ruh. Karena sifat Allah itu nyata kepada ruh, maka kita tadi yang bernama diri Muhammad ini yang disebut namanya kenyataan daripada yang maha mendengar tadi. Karena nyatanya sifat Allah itu yang basar kepada ruh tadi, maka inilah yang dikatakan namanya kenyataan dari yang maha melihat, kenyataan daripada yang maha berkata, kenyataan daripada yang maha mengetahui, kenyataan daripada yang maha kuasa berkehendak dan hidup. Akan tetapi dia bersifat laisa kamitsli syai'un mukhalafatul lil hawadis. Wujud am ini atau sifat Allah yang nyata kepada ruh, dia tidak bisa berdiri dengan sendirinya, tetapi ia berdiri di atas zat. Dia berdiri di atas zat. Itu yang disebut namanya dengan hu, yang dikatakan namanya wujud muhit. Muhit atau muhat sama dia. Wujud muhat atau wujud muhit ini yang dikatakan orang yang bercermin. Jadi wujud am itu berdiri di atas wujud muhat. Wujud muhat itu adalah zat. Ini wujud am ini adalah sifat. Sedangkan Muhammad adalah asma dan Adam itu adalah af'al. Inilah yang dikatakan kenyataan daripada wujud zat Allah Ta'ala tadi. Inilah kenyataan yang maha melihat, kenyataan yang maha mendengar, kenyataan yang mengetahui kuasa berkehendak dan hidup tadi, yang bersifat laisa kamitsli syai'un mukhalafatul lil hawadis. Kemana pulangnya diri yang la maujud ilallah tadi? Kemana kembalinya wujud muhat itu? Wujud muhat itu dia terjadi dengan sendirinya daripada namanya kekosongan. Ini yang disebut namanya dengan wujud kuni. Itu yang Allah katakan, hal ata alal insan hinu minad dari lam yakun syai'an maskura. Telah datang kepada dirimu sesuatu masa yang tidak disebut, sesuatu masa yang tidak bisa dianalisa, sesuatu masa yang tidak bisa dikatakan lagi. Hilang akal, hilang seluruh bahasa untuk mencapainya, hilanglah seluruh ilmu untuk menguraikannya. Ini yang Allah maksudkan, walaqad ja'tumuna furuda kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kamu akan kembali kepada aku masing-masing, kata Allah, sebagaimana awal mula asal kejadian dirimu. Kalau asal mula asal kejadian dirimu adalah tiada, maka pulangkanlah dirimu itu kembali kepada tiada. Dirimu tidak ada, yang ada hanya aku, kata Allah. Pulangkan lagi kepada Allah. Makanya jalan untuk mengenal Allah tadi itu dengan jalan adalah mengenal akan rahasia kita tadi sebenarnya. Al-insanu sirri wa anna sirrahu itu. Ini yang dikatakan oleh Allah. Dirimu itu adalah rahasiaku dan dirikulah yang menjadi rahasia dirimu. Jadi siapa yang kenal akan rahasia dirinya, maka kenallah ia akan Allah. Rahasia diri kita inilah yang tercipta dari anasir yang zahir dan tercipta dari anasir yang batin. Kembalikanlah itu semua kepada Allah kembali. Maksudnya bagaimana? Tanah yang bernama Al-Hakim yang menjadi daging diri kita itu, asal tanah itu berasal daripada air. Asal air itu berasal daripada angin. Asal angin berasal daripada api. Asal api itu yang berasal daripada Nur Muhammad dia.
Asal Muhammad itu berasal daripada nur Allah. Asal daripada nur Allah itulah yang berasal daripada nur zat Allah. Asal nur zat Allah itu kembali dia kepada ketiadaan itu. Inilah makna yang sebenarnya daripada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Datang dari Allah, kembali lagi kepada Allah. Tidak ada kembalinya kepada surga, tetap kembalinya kepada Allah. Bagi yang mengenal. Bagi yang tidak mengenal, kembali kepada Allah, kembali yang bagaimana? Tentu kembalinya adalah neraka. Itulah sifat narnya sendiri yang membuat kita ini tersiksa dalam hidup ini. Makanya Allah katakan, innahu may yati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu biha wa la yahya. Siapa yang tidak mengenal akan rahasia dirinya, dari mana kembalinya? Tak mengenal, dia tidak tahu, dia tidak mengerti dia. Maka tempatnya adalah neraka, kata Allah. La yamutu biha wa la yahya. Di dalam neraka itu mereka tidak hidup dan juga tidak mati, kata Allah. Supaya mereka merasakan azab dan siksa yang mana waktu hidup di dunia mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka berbuat sombong. Tapi sebaliknya Allah katakan, wa may ya'tihi mu'minan qad amila sholihan fa ulaika lahum darajatul mulia. Barang siapa yang kembali kepada Allah dengan beriman, kemudian dia buktikan imannya itu dengan amal soleh, disempurnakannya zahirnya ini dengan bersyariat, sementara batinnya senantiasa ikhlas tenggelam di dalam nur cahaya ma'rifatullah. Faulaika lahum darajatul mulia. Bagi mereka kami angkat derajatnya kepada makom yang mahmudah. Itulah namanya jannah, surganya. Leburlah dia ke dalam diri zat Tuhannya itu. Ini yang telah mendapatkan namanya dua jannah dalam kehidupannya, di dunia dan di akhirat. Apa kata Allah? Waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Bagi siapa yang takut ketika berhadapan dengan Allah, lalu dia persiapkan dirinya, dia kaji dirinya, dia kenal dirinya, maka ketika ia berhadapan kepada aku telah berikan kepada dirinya dua surga tadi. Surga di dunia itu namanya ma'rifatullah. Surga di dunia adalah surga ma'rifatullah, artinya surga yang benar-benar telah mengenal akan Allah dalam hidupnya tadi. Di situ ia merasakan innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah beserta kami. Wallahu sirri wa ana sirrahu wujudahu. Allah adalah yang menjadi rahasia diriku dan aku yang menjadi rahasia wujud Tuhan tadi. Inilah rahasia wujud Allah pada kita. Ketika itulah tidak ada jarak dan tabir antara kita dengan Allah. Ini yang dikatakan telah bertemu dua titik menjadi satu titik. Tidak ada siapa-siapa lagi yang kita pandang, yang kita tilik dalam diri kita, melainkan Allah Ta'ala sebenarnya. Dialah yang melihat di dalam mata kita, dia yang mendengar dalam telinga kita, dia yang berkata pada lisan kita, dia yang berkuasa pada kudrat kita, tulang kita, dia yang berkehendak pada nafsu kita, dia yang hidup pada nyawa kita atau jiwa kita. Jadi nafikan itu dalam hati kita, maka berjumpalah jawabannya. Suhudul wahda fil wahda tadi. Suhudkan ke dalam dirimu ini, maka nampaklah wujud yang sebenar-benarnya tadi. Rupanya diri kita ini, inilah yang katakan tajalli, pancaran dan percikan daripada wujudnya Allah Ta'ala itu semata-matanya. Tapi Bapak Ibu bukan Tuhan. Bapak Ibu tidak Allah. Allah tidak pernah menjadi manusia, manusia tidak pernah menjadi Allah. Lalu kalau memang Allah tidak pernah menjadi manusia, manusia tidak pernah menjadi Allah, bagaimana kita memahami akan alam dan diri kita ini? Inilah tanda-tanda akan
maka nyatanya wujudnya Allah Ta'ala pada sekalian alam dan pada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, diriku ada pada dirimu, kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Mana yang dikatakan diriku ada pada dirimu, kenapa tidak kamu pikirkan? Inilah dia ruh. Ruh inilah yang membawakan sifat Allah Ta'ala yang disebut namanya sama, bahasa, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat itu. Ini yang dikatakan sifat. Sifat dengan zat tidak pernah dia bercerai, Bapak Ibu. Ini yang disebut sifat. Nih, sifat. Dia tidak akan pernah bercerai dengan zat. Zat meliputi sifat, sifat meliputi zat. Sifat meliputi zat, zat meliputi sifat. Kalau tidak ada zat, tidak ada sifat. Makanya sifat ini tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Sifat ini berdiri di atas zat. Kalau kita ini adalah sifat yang berdiri kepada zat, maka lenyapkanlah, fanakanlah sifat kita ke dalam sifatnya Allah. Maka nyatalah Allah itu yang melihat pada diri kita, yang mendengar pada diri kita, yang berkata pada diri kita, yang mengetahui, yang kuasa, yang berkehendak, yang hidup pada diri kita. Barulah diri kita ini paham bahwa diri kita ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada qudrat dan iradat bagi diri kita, melainkan qudrat iradat Allah. Kalau tidak ada qudrat iradat bagi diri kita, yang ada cuma qudrat iradat Allah nyata bagi diri kita. Itulah maknanya yang Allah katakan kepada Muhammad, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Muhammad, tidaklah engkau yang melempar ketika engkau yang melempar, hai Muhammad, tetapi sesungguhnya akulah yang melempar di saat engkau melempar. Jadi yang kembali kepada Allah. Ini dia, ini yang diri Muhammad. Ini hancur nih Bapak Ibu. Diri Adam, ya, ini hancur. Kembali lagi kepada asalnya. Yang tanah pulang ke tanah, yang air pulang ke air, yang angin pulang ke angin, yang api pulang ke api dia. Bagaimana cara pulangnya? Satu, itu satu mata rantai dia. Kalaulah tanah ini asalnya daripada air, kembali dia menjadi air dia. Air ini berasal daripada angin, pulangnya ke angin dia, lenyap dia di situ. Angin daripada api. Ya makanya kita lihat kalau udah hidup, api hidup ada api, situ ada angin itu. Lihat kebakaran itu. Setiap angin itu mengandung air dia. Jadi pulangnya begitu, dari tanah kepada air, air kepada angin, angin kepada api, api pulang lagi kepada Nur Muhammad, Nur Muhammad pulang kepada Nurullah dia. Jadi diri kita ini yang disebut namanya sebagai Nur Insan. Karena ini yang dikatakan diri ini Bapak Ibu. Nih, kalau kita ambil jalannya, ruh inilah yang disebut namanya Nur Insan. Ya, Nur Insan. Itu yang disebut namanya Adam tadi. Ini yang kedua, ruh itu juga yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Dan yang ketiga, ruh itu juga yang disebut namanya Nurullah. Kapan dia disebut namanya Nur Insan? Kapan dia disebut namanya Nur Muhammad? Kapan disebut namanya Nurullah? Dia disebut namanya Nur Insan yang ruh tadi karena dia adalah rahasia. Dia disebut namanya Nur Insan karena dia adalah rahasia. Dia dikatakan Nur Muhammad karena dia adalah memuji. Dia dikatakan Nurullah karena dia adalah tajalli daripada Nur Zat Allah.
Ini yang sebenarnya. Namanya boleh 3, sebutannya boleh bermacam-macam, hakikatnya satu. Ruh ini yang disebut Nur Insan, ruh ini yang disebut Nur Muhammad, ruh ini yang disebut namanya Nurullah. Makanya ruh ini dia tidak diciptakan, dia tidak dijadikan, dia tidak diciptakan, tapi dia adalah tajalli dia daripada nur zat Tuhan tadi. Kalau dia adalah tajalli daripada nur zat Allah, maka sifat daripada ruh itu bagaimana? Sifatnya daripada ruh itu adalah terang benderang dia, gilang gemilang, lebih terang dari lampu, lebih terang dari matahari. Kenapa sifatnya terang benderang, gilang gemilang? Karena ia berasal daripada nur Allah. Nur Allah itu nurus samawati wal ardh, cahaya langit dan bumi, menerangi sekalian 7 petala langit dan 7 petala bumi. Kalaulah Allah itu nurus samawati wal ardh, memenuhi 7 petala langit dan bumi yang sifatnya terang benderang, maka bahagian pancaran percikan daripada diri nur Allah tadi juga dia terang benderang dia. Kalau diberikan dia gambar warna pancaran, ini yang warnanya putih, yang disebut namanya diri Muhammad tadi. Itu sebutan. Maka kita mesti memahami akan hakikat wujud, ciri-ciri, kemampuan dan keistimewaan daripada diri kita tadi. Nah, di mana letak wujudnya? Di mana letak ciri-cirinya? Di mana letak kemampuan dan keistimewaannya? Kita lihat yang pertama, ruh itu, ya, diri Muhammad tadi, yang bernama A'yan Sabita atau cermin, itu dia memiliki wujud, dia memiliki ciri-ciri, dia memiliki kemampuan, dia memiliki juga keistimewaan. Makanya wujud daripada ruh itu, ini yang dikatakan nur ala nur. Cahaya di atas cahaya, terang di atas terang, pelita di atas pelita. Dia meliputi sekalian alam tubuh, memenuhi sekalian alam rongga tubuh, yang disebut namanya diri Muhammad tadi. Dialah yang memuji yang sebenar-benarnya. Yang kedua, ciri-ciri daripada ruh itu adalah kidam, waqar, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, dan wahdaniyah. Itu ciri-cirinya. Ciri-ciri ruh itu adalah kidam, ciri-cirinya adalah waqar, ciri-cirinya adalah mukhalafatul hawadis, ciri-cirinya qiyamu binafsi, ciri-cirinya adalah wahdaniyah. Makanya ruh tadi tidak mengalami proses mati. Ruh tidak mengalami proses tua, ruh tidak mengalami proses namanya lansia, tidak. Ruh itu tidak ada pikun. Kenapa? Karena dia adalah percikan bagian daripada nur zat Allah tadi. Sedia dia, kekal dia. Kalau dia adalah sedia, kekal, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu binafsi, wahdaniyah,
Itu artinya sifat daripada ciri-ciri ruh itu adalah tunggal. Karena Allah itu esa. Ini yang dikatakan pancaran daripada nur zat Allah. Jadi kalau ada namanya ruh, ada sebutan maharu. Ini yang kita katakan sebut tadi. Ini namanya ruh, si wujud ruh. Ini sebutannya maharu. Maharu itulah yang saya katakan namanya tadi, Allah tadi. Ruh dan maharu. Jadi ruh inilah tajalli daripada maharu. Karena maharu itu adalah sifatnya mendengar. Disitulah ruh tadi bisa mendengar. Maharu itu adalah basar, disitulah ruh itu melihat. Ruh itu adalah mutakallim, ruh itu bisa berkata dia. Karena dia pancaran bahagia daripada maharu tadi. Itu yang disebut namanya Allah. Kemudian bagaimana pula kemampuan daripada ruh itu? Kemampuan daripada ruh itu adalah sama. Basar, kalam, ilmu, kudrat dan iradat, hayat. Kemampuannya adalah mendengar, melihat, berkata, mengetahui, kuasa, berkehendak dan hidup dia. Lalu bagaimana pula keistimewaan daripada ruh? Keistimewaan daripada ruh itu itulah sami'un, basirun, mutakallimun, alimun, qadirun, muridun dan hayyun. Jadi nyata dia Bapak Ibu yang katakan tadi, siapa yang telah mengenal akan dirinya karena dia akan Tuhannya. Siapa mengenal Tuhannya maka binasa dirinya. Kalau sudah binasa dirinya maka nyatalah dirinya Allah Ta'ala pada dirinya. Inilah tandanya nyatanya Allah Ta'ala. Jadi yang bercermin yang mana? Yang bercermin inilah dia wujud muhad tadi. Nah ini yang zat nih, orang yang bercermin. Itu dia. Oh yang wadahnya syariat ini, afan ini cuma rumahnya. Ini rumah cermin atau bingkai cermin. Sedangkan sebagai cermin, ini yang Muhammad di dalam, yang di dalam, yang batinnya, itu sebagai cerminnya. Sementara bayang-bayang di dalam cermin, itulah sifat yang disebut wujud amdadi. Nyatanya sifat Allah Ta'ala kepada ruh tadi. Maka zahirlah bayang-bayang. Itu yang dikatakan bayang-bayang di dalam cermin. Kalau ada bayang-bayang di cermin, tentu ada benda yang berkaca di situ. Benda yang bercermin di situ, yang bercermin dia itulah zat Allah Ta'ala itu sendiri. Ini yang dikatakan orang yang bercermin tadi. Kalau udah paham dan mengerti kita, maka enaklah Bapak Ibu di dalam melaksanakan suatu ibadah tadi. Dia tidak lagi menyembah lagi di situ dia, tapi disitulah dia katakan memulangkan akan rahasia dirinya kembali. Sholat itu memulangkan rahasia diri. Puasa, zakat, haji, berkorban, berimpak, bersedekah, menyambung silaturahim, itu semuanya hakikatnya adalah memulangkan rahasia dirinya kepada ketiadaan. Inilah dia sesungguhnya Bapak Ibu. Ini yang diri daripada wujud zat, pulangkan lagi dia kepada Allah yang kuni itu, kekosongan itu. Ketika kita telah mampu memulangkan, ini namanya telah fana bilah dan bakobilah. Fana bilah dan bakobilah. Fana itu lenyap, bako itu berkekalan dia. Kalau dah senantiasa dia terus menerus lenyap, keadaan dirinya yang menengah berbuat hidup semata-mata berkesinambungan, dia itu terjadi namanya bakol, kekekalan dia dalam hidup ini. Jadi itikadkan, nafikan selalu dalam hati kita ini dengan selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini.
La ilaha illallah. Ini yang dinafikan selalu. Kosong dia kayak gini Bapak Ibu kita zikir tuh. Kalau arti syariatnya, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kalau secara hakikatnya, tidak ada lagi yang nyata, hanya Allah yang senyata-nyatanya nyata. La ilaha illallah. Begitu kita mengamalkannya, tiada kala diri kita kepada kekosongan tadi ini. Tidak ada lagi yang nyata. Kalau tidak ada lagi yang nyata, berarti yang nyata dia cuma yang nyata. Kulit ini tanda wujudnya Allah Ta'ala, nyatanya. Kulit, daging, darah, limpah, hati, jantung, rabu, buah bumbung, nyawa itu semuanya. Kalau udah kita nafikan itu berdiri, duduk, berbaring, tidur, semuanya Allah itu. Kullu min indillah, kata Allah. Semuanya dari aku itu. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kamu mampu melakukan sesuatu kehendak melainkan itu semuanya kehendak aku, kata Allah. Kenapa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku yang menciptakan dirimu dan aku pula lah yang memperbuat apa yang kamu lakukan. Kalau bahasa syariatnya Allah menciptakan, bahasa hakikat Allah mentajalikan dirinya. Dirimu adalah tajali daripada diriku. Apa yang kamu buat itu sebenarnya perbuatan aku semata-mata. Dan lepas namanya itu Bapak Ibu daripada kesyirikan itu. Kalau udah lepas diri kita daripada kesyirikan, udah namanya ma'rifatullah kita. Udah mengenal akan zat Tuhan, itu udah ma'rifat namanya. Zat Tuhan yang bagaimana, itulah yang nyata pada alam, nyata pada diri kita ini. Semata-mata nggak ada lagi kita tadi. Mudah-mudahan ya kita semua sebelum masa jatuh tempo kita berakhir, kita telah memahami akan rahasia diri kita ini. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan oleh Allah hidayah dan petunjuk siapa diri kita yang sebenarnya, bagaimana pula jalan memulangkan diri ini. Telah terbuka rahasia semuanya Bapak Ibu. Tinggal lagi mengamalkannya. Kalau kita telah mengamalkan dalam kehidupan ini, kita sempurnakan syariat kita, maka batin kita, ya Allah tadi itu yang memancarkan selalu itu. Itu yang Allah katakan, ibadi ata'ni fima amartaka wala tu'allimni mimma yuslihka. Wahai hambaku, kata Allah. Allah berbicara dengan memakai hamba itu karena sifat tajalli tadi itu. Taatlah kamu kepada perintahku, tapi ingat kata Allah, jangan sekali-kali kamu mengatur urusan aku dalam mengurus dirimu. Ya, jangan kita atur Allah, jangan dipatih-patih Tuhan itu, karena Allah lah yang akan mengatur semua kehidupan alam dan semua kehidupan kita ini. Kalau dah kita serahkan kepada Allah, maka kelihatanlah pada hati dan jiwa kita tunduk patuh, sami'na wa ata'na. Banyak sabarnya, banyak ikhlasnya, banyak pasrahnya tadi. Kenapa? Allah yang menguji dirinya sendiri dengan sifatnya, Allah pula yang memuji dirinya dengan asmanya. Allah menguji dirinya melalui sifat-sifatnya, dan Allah pula yang memuji dirinya melalui asma-asmanya. Jadi semuanya itu jangan dipandang lagi si A, si B, si C. Pandanglah itu sebenarnya tajali-tajalinya Allah semata-mata. Tinggal sudut pandang kita pula lagi yang memandangnya lagi Bapak Ibu. Sempurnakanlah ikhtiar kita, sempurnakanlah usaha kita, sempurnakan jalan syariat itu supaya tidak menimbulkan fitnah dia. Dipandang dari sisi af'al syariat, ini yang Adam yang berbuat. Pandang dari sisi hakikat, ya, nampaklah ini yang Muhammad yang berbuat. Ini yang ruh tadi. Dipandang pula dari sisi ma'rifatnya, nyatalah ini yang berbuat. Dipandang di balik ini lagi, nyata pula lah ini yang berbuat.
Semuanya kita tutup pandangan. Maka kita ini tempat nyatanya yang ini. Makanya dikatakan situ hu itu domir. Hu itu artinya dia. Dia yang mana? Dia wujud zat tadi. La ilaha illahu. Itu dia. Tidak ada Tuhan melainkan hu. Itulah dia. Dia yang mana? Dia yang zat yang bernama Allah. Dia zat yang bernama Allah. Makanya Allah itu nama daripada zat. Kalau Allah itu nama daripada zat, berarti Allah itu bukan Tuhan. Allah ini bukan Tuhan. Allah ini nama. Nama daripada Tuhan. Dialah nama yang sempurna. Itu yang Allah katakan itu. Hal ta'lamu lahu samiyan. Apakah ada nama yang lebih sempurna lagi setelah nama Allah ini? Nggak ada lagi. Allah bertanya, tapi Allah langsung menjawab di situ. Hal ta'lamu lahu samiyan, kata Allah. Apakah ada nama yang lebih agung lagi daripada nama Allah itu? Tidak ada yang lain lagi kecuali Dia. Maka agungkan nama Allah ini, sucikan nama Allah ini, besarkan nama Allah ini. Pada pagi, petang, sore, dan malam, sabbihu bukrata wa asila, kata Allah. Sucikan nama aku pagi dan petang 24 jam. Kalau kamu udah sucikan nama aku di rumahku sendiri, Allah menggunakan bahasa di rumah, maka barulah terpancar nur itu dari rumah itu sendiri. Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Bahwa nur aku ada dalam rumahku. Aku telah memberi izin kepada hambaku untuk membesarkan asma aku, baik waktu pagi dan petang, kata Allah. Maka barulah terpancarlah nur tadi dari rumahnya sendiri. Itu yang katakan qulubul mu'min baitullah itu. Hati hambaku yang mukmin itulah baitullah, itulah rumah Allah, itulah istana Allah, itulah tempat kasabnya. Allah memberi petunjuk tadi. Dipandang secara luas, inilah alam semesta. Makanya diutarakan oleh Nabi, ju'ilat liyal ardi masjidan wa tahura. Sesungguhnya bumi inilah dikatakan rumahnya Allah, tempat sujud, tempat memuji, membesarkan Allah. Wa tahura, bumi ini adalah yang suci dia. Pandang pula lagi di balik bumi, di balik langit ini, siapa yang menggerakkannya? Kenapa dia beredar pada porosnya, beredar pada orbitnya? Dia berjalan bergerak sesuai dengan geraknya Allah Ta'ala. Dia semuanya berada di dalam ini, Bapak Ibu. Dalam ini dia bermain ini. Alam semesta ini, dia berada di dalam kekosongan ini dia. Bergerak dia di situ, kayak suatu energi dia. Dia tidak kelihatan yang menggerakkan, tapi nampak wujud yang menggerakkan itu. Ini yang dikatakan nurun ala nur. Kita berada di atas cahaya Allah. Nurun ala nur. Cahaya sifat. Nah, ini sifat namanya. Berada di atas cahaya zat. Jadi berputar dia seluruhnya di dalam kekosongan ini. Jadi hidupnya kita berada di dalam cerita dan sandiwara Allah itu ya, maksudnya itu. Kamu berada dalam rahman rahimku, kamu berada dalam cerita aku yang membuat rencana, aku yang membuat program, kata Allah. Tidak ada rencana itu datang daripada dirimu, itu semua nyata datang daripada aku. Kalau syariat memang kita yang punya rencana, kita yang membuat program. Allah hanya memutuskan saja. Kita yang punya rencana, Allah yang memutuskan rencana kita. Itu secara syariat. Secara hakikat dia terbalik. Aku yang punya cerita, aku yang punya rencana, aku yang punya program. Aku pula lah yang memutuskan rencana dan program itu, kata Allah. Cerita ada pada aku, ketetapan cerita dan keputusan juga ada pada aku. Itu maksudnya itu.
dari Allah bagi Allah. Kita hanya bermain di dalam cerita dan sandiwaranya Allah tadi. Jadi kalau kita bermain dalam cerita dan sandiwara Allah, ya tunduk dan patuh sajalah kita menurut aturan Allah. Jalannya tunduk patuh bagaimana? Sempurnakanlah syariat dan ikhtiar yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kita akal pikir, Allah berikan kita hati. Allah turunkan Nabi dan Rasulullah, turunkan Al-Quran. Itu adalah sebagai sifat-sifat untuk menyempurnakan keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam hidup kita ini bertuhan kepada Allah yang Rabbul Jalil tadi. Kalau sudah sampai kita kepada makom yang demikian itu, maka rasa ketenangan, kenikmatan di dalam hidup pasti kita raih, pasti kita dapatkan. Di sini kita menyatakan lenyapnya, ya, diri kita ke dalam diri Tuhan. Disitulah kita merasakan ketenangan yang luar biasa, yang tidak pernah bisa dicari dan dibeli dengan harta dan materi dia. Itulah nur yang Allah berikan ke dalam hati kita. Jadi Allah yang memberikan nur petunjuk, baru dia paham, baru dia mengerti bahwa ketenangan tadi, ketentraman tadi datang daripada Allah. Itu yang disebut namanya ketentraman dan ketenangan yang hakiki. Tidak bisa didapat, dibeli dengan materi. Itu datangnya daripada Allah sendiri. Karena Allah itulah sumber daripada ketenangan, sumber daripada nur. Jadi raihlah itu, gapai itu, kenal Allah itu dalam kehidupan kita. Maka barulah kita mendapatkan ketenangan yang hakiki, yang disebut namanya ma'rifatullah tadi. Telah mendapatkan kita surga di dunia, surga di akhirat. Surga di akhirat, ya. Itulah kita mampu memandang akan wajah zat Allah Ta'ala tadi. Yauma izin nazira ila rabbika nadhira tadi. Pada hari itu wajah kita berseri-seri melihat ketampanan, keagungan, kesempurnaan wajah zat Allah Ta'ala yang meliputi sekalian alam, yang laisa kamitslihi syai'un mukhalafatul khawaris tadi. Jadi kenal Allah di dunia, insya Allah kenallah kita Allah di akhirat. Karena semuanya itu telah Allah sempurnakan nikmat dan anugerahnya kepada kita, baik yang zahir maupun yang batin. Itu yang Allah utarakan. Wa asbaghu alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Aku telah sempurnakan nikmatku kepada kamu zahir dan batin. Kalau aku telah menyempurnakan nikmatku kepada kamu zahir dan batin, pandanglah segala-galanya secara berpasang-pasangan. Kalau kita mengenal Allah, kenal Allah secara zahir, kenal pula Allah secara batin. Kalau kita beribadah, beribadahlah kita secara zahir, beribadah pula kita secara batin. Sholat kita, sholat secara zahir bagaimana, sholat secara batin bagaimana, berpuasa secara zahir bagaimana, berpuasa secara batin bagaimana, zakat secara zahir bagaimana, zakat secara batin bagaimana pula, haji kita secara zahir, haji pula secara batin. Nah, kalaupun kita mengenal dosa, kenal dosa yang zahir, kenal dosa yang batin, semuanya berpasang-pasangan ada di dalam diri kita ini. Inilah kumpulan alam semuanya. Kenapa kita mesti memandang langit yang terjauh? Kenapa tidak kita pandang langit yang terdekat? Jadi kalau kita telah pandai memandang langit yang terdekat, cahaya yang terdekat, semuanya dapat jawabannya. Maka bawalah berpikir, berenung, bertafakur dalam hidup, dan di dalam diri kita dapat jawabannya. Ya, satu cerita anekdot bisa Bapak Ibu ambil suatu iktibar dan pelajaran. Ada seekor ikan ya yang berenang di dalam sungai, di dalam air. Lalu ikan tadi ketika berenang dalam air, ya, sungai tadi, dia putar, ya kelilinglah dia, mondar-mandir dia. Setelah dia berputar mondar-mandir keliling ke sana ke sini, dia bingung. Lalu apa kata tunggul kayu tadi yang menyentuh badan daripada ikan tadi? Apa kata tunggul kayu? Wahai ikan, sebenarnya kamu apa yang kamu cari? Dari tadi saya perhatikan kamu mondar-mandir saja kamu, keliling-keliling saja kamu.
Apa yang kamu cari wahai ikan? Coba sampaikan kepada saya. Apa kata ikan tadi yang berenang dalam air? Wahai tunggul kayu, saya dari tadi ingin mencari air. Sedangkan dia berada dalam air, berada dalam sungai dia. Saya dari tadi keliling-keliling, mondar-mandir, saya ingin mencari air, tidak saya jumpai. Apa kata tunggul kayu tadi? Wahai ikan, cobalah kamu bertafakur ke dalam diri, bawakanlah ke dalam dirimu, tenanglah hatimu, tenangkan jiwamu, tenangkan pikiran kamu. Kalau kamu telah bawakan ke dalam dirimu, tenang, diam, berpikir, bermenung, bertafakur, maka pasti kamu akan menjumpai air tadi yang kamu cari. Rupanya pandangan daripada tunggul kayu yang diberikan kepada si ikan mencoba berpikir, menilik diri ke dalam, bertafakur, dia merenung. Setelah dirasakannya baru dia tersadar bahwa selama ini dia berada dalam air, rupanya nggak tahu dia. Jadi kalau kita ingin mengenal akan Allah, jangan pergi semedi-semedi, bertapa-tapa ke gua-gua, ke gunung-gunung, ke laut-laut sakti, jangan. Renung ke dalam diri, pikir kita dalam diri, tafakur ke dalam diri, jumpalah apa yang kita cari itu. Al-insanu sirri wa anasirahu, wallahu sirri wa anasirahu. Dirimu adalah diriku, ya, dan akulah yang menjadi rahasia dirimu tadi. Jadi setelah kita berpikir, merenung dan bertafakur dalam diri, berupaya menjadi rahasia diri kita tadi, itulah Allah Ta'ala yang ada pada diri kita, yang bersifat laisa kamitslihi syai'un mukhalafatul lil hawadis. Ini saja Bapak Ibu jamaah tauhid yang dimuliakan Allah, sesi yang ketiga daripada awal Nurdin Ma'rifatullah ini. Disinilah dapat kita paparkan pada malam hari ini. Tinggal kita lagi merasa, memandang, dipahami ke dalam diri bagaimana awalnya, bagaimana akhirnya, bagaimana zahirnya, bagaimana batinnya. Begitulah dia awalnya. Mudah-mudahan kita bisa menjawab hal ini dengan anugerah Allah semata-mata. Andai kata Bapak Ibu tidak paham dan tidak mengerti, bukan ilmu ini salah, tetapi belum ada anugerah Allah ke dalam hati dan jiwa kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.